kesempatan kali ini saya mau berterima kasih kepada Rumah Kalua yang udah menyediakan ruang untuk para kolaborator-kolaborator dari konsultan-konsultan. Di sini saya nggak sendiri, ada saya dari Kalua Studio, ada dari Hey Studio, ada dari Dub Art, ada dari LNA Associate, dan ada juga dari Saka Studio. Oke, karena di sini saya sebagai perwakilan dari Kalua Studio, saya mau bincang-bincang santai sambil menerangkan sih kayak acara ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Jadi kenapa juga kita milih tema From Habit to Harmony. Selain kita ikut partisipasi dalam salah satu event di BDB tahun 2023 ini, kita juga kerjasama dengan 5 kolaborator. Tentunya adalah desainer-desainer muda dan arsitek-arsitek muda juga untuk membuat suatu acara yang bertemakan From Habit to Harmony. Jadi dari sebuah kebiasaan itu bisa menimbulkan sebuah harmonisasi desain yang baik. Aduh saya agak tegang. Kebiasaan. Sambil baca contekan juga ya kayak teknis sedikit. Jadi di sini tuh kalau ibu bapak sekalian dan teman-teman juga bisa lihat ada panel-panel yang dipajang di sini. Ini tuh apa sih? Ini tuh proyek rumah semua kan? Biasanya kan arsitek tuh terkenal dengan bikin rumah, tapi enggak juga ternyata. Di sini tuh kami coba menampilkan beberapa karya terpilih kami. Nah di depan itu bisa dilihat itu tuh panel tentang proyek-proyek komersial. Nah di situ ada dari 3 studio. Terus di bagian tengah sini, ini tuh ada community development yang 2 proyek ini. Dan yang terakhir yang di belakang yang ada 9 panel itu baru residensial. Jadi ada beberapa proyek residensial yang menarik yang coba kita angkat berdasarkan tema From Habit to Harmony ini. Ada yang mau nambahin dikit ya? Terus kayak kalau saya mau cerita sih di sini tuh Kalua sendiri tuh nampilin ada 4 proyek. Yang pertama tuh ada proyek yang di depan itu yang komersial itu sekolah yang ada di Ciwidey. Kita tuh ngedesain bagaimana sih kebiasaan para murid. Jadi itu adalah murid-murid boarding school yang coba kita tampung keinginannya dan kebiasaannya supaya para siswa itu betah sekolah di daerah Ciwidey seperti itu. Jadi kita tuh mendesain sesuai kebutuhan dan melakukan yang lebih lanjut sih. Nah terus kalau misalnya yang proyek lainnya juga ada ini yang community development ini yang ada proyek kita di Maumere di NTT. Ini juga tentang Kampung Wuring. Kampung Wuring itu adalah sebuah kampung yang ada di Maumere. Itu tuh kampung nelayan yang secara pendapatan tuh mereka tinggi banget. Setiap hari tuh pasti dapat ikan. Tetapi mereka tuh nggak punya sebuah ruang untuk bisa berkembang secara tidak bisa berkembang untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi di sini kita melakukan desain secara holistik kayak untuk perubahan yang ada di dalam keluarganya sendiri supaya mereka itu lebih sehat dan mandiri. Soalnya di sana juga nggak semua keluarga itu mandiri dan juga desain yang secara makronya itu menyediakan tempat untuk beraktivitas bagi semua warga dan ada juga mengajarkan waste management bagi semua orang begitu. Terus kalau di project residensial itu kalau dari Kalua sendiri ada 2. Yang pertama ini Mina House dan yang kedua ini Ala House. Mina House ini adalah rumah sebuah renovasi besar-besaran yang ada di BSD. Nah di sini tuh kita sebenarnya nggak merubah struktur dari bangunan tersebut, tetapi kita tuh coba memberikan fasad yang lebih modern dan fresh. Jadi antara tema interior dan arsitekturnya sendiri ini tuh berbeda sebenarnya. Kalau dari luar tuh dari arsitekturnya kita ngambil gaya tuh antara sedikit art deco, coastal dan juga postmodern. Nah tapi kalau di dalamnya itu kebetulan istrinya itu suka banget sama
Japandi gitu. Nah, ada satu kebiasaan yang menurut saya itu sangat menarik di sini di Minahouse ini. Menurut klien kita itu, Mbak Narita itu, ada suatu kebiasaan yang sebelumnya nggak pernah didapat dari rumah-rumah yang sebelumnya. Jadi mereka itu tetap dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Jadi kayak istrinya bekerja, suaminya bekerja, anak-anaknya belajar, tapi di suatu ruang yang sama. Walaupun mereka tetap sibuk, tapi mereka tuh tetap merasakan sebuah kehangatan keluarga seperti apa karena berada di suatu ruang yang sama. Gitu. Kalau satu lagi sih Ala House ini tuh project interior kita. Jadi dari kebiasaan dua suami istri yang berbeda dan berbeda banget kesukaannya. Yang satu tuh suka banget warna-warna gelap, si suaminya, dan istrinya tuh suka banget warna-warna peach dan feminin gitu. Jadi gimana caranya kita menyatukan dua warna, dua kebiasaan yang beda itu menjadi suatu karya yang selaras. Itu sih kalau dari Kalua. Mangga dia. Oke. Iya, terima kasih. Ini ada yang ngaji, nggak apa-apa, lanjut. Oke. Oke, selamat siang menjelang sore ya semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini dapat kesempatan untuk bercerita ya, berbagi bersama teman-teman dari konsultan-konsultan lain gitu bersama dengan Rumah Kalua dan para teman-teman yang sudah hadir menyempatkan waktu untuk berbincang santai hari ini. Nah, jadi saya dari perwakilan dari Hai Studio. Nama saya Weni. Hari ini saya akan sedikit mencoba bercerita kenapa sih kok bisa tertarik gitu untuk terlibat lebih jauh dalam kegiatan ini. Jadi di awal Rumah Kalua menyampaikan bahwa mereka akan ada kegiatan berupa exhibition, pameran dengan tema From Habit to Harmony. Saya melihat bahwa wah, ini adalah sebuah topik yang menarik ya, karena sebetulnya dengan mempelajari sebuah tema berbasis habit yang menjadi sebuah harmoni, saya melihat bahwa itu merupakan sebuah proses strategi meruang yang telah biasa kita semua lakukan. Sebetulnya ya, mungkin Bapak Ibu lakukan, teman-teman semua lakukan dalam keseharian gitu kan. Ya entah dalam rumah atau dalam ya di lingkungan apa yang sifatnya lebih publik kayak kafe dan segala macam gitu. Nah, sehingga dalam pemilihan project di sini dari Hai Studio mencoba untuk menampilkan 3 project. Satu itu adalah project yang kami coba terjemahkan melalui itu bisa dilihat panelnya di depan. Itu adalah project beach club dan hotel, di mana nantinya kami ingin lebih banyak bercerita tentang bagaimana sih ketika kebiasaan ini menjadi sebuah representasi yang bisa mewakili banyak orang. Karena kan sebetulnya ketika fungsi bangunannya ini lebih publik gitu ya, atau seperti hotel yang lebih komersil gitu, kira-kira desainnya bisa seperti apa? Mungkin pendekatannya akan sedikit berbeda dengan rumah tinggal yang sangat-sangat owner taste gitu kan. Nah, singkat cerita, mengenai yang beach club dan hotel, pendekatannya sebetulnya jadinya ada sebuah riset yang dilakukan gitu untuk mengetahui kira-kira bagaimana perilaku manusia atau pengguna yang menggunakan sebuah ruang komersial dalam ranah beach club. Beach club itu fungsinya ada cafe, bisa jadi wedding platform, bisa juga jadi area berenang gitu. Jadi kalau ya case-nya itu banyak kayak di Bali gitu, kayak ya pool, bar dan segala macam gitu, dan dikombin dengan hotel gitu. Gimana ketika itu kita coba respon dalam kategori ranah strategi meruang gitu kan, sehingga mungkin solusi-solusi yang terjadi adalah solusi-solusi yang mungkin jadinya akan jadi lebih universal gitu. Mungkin tidak terlalu adaptif terhadap satu orang, tapi dia bisa diterima oleh banyak orang gitu. Nah, itulah yang akan
banyak kami ceritakan gitu melalui proyek tersebut. Lalu yang kedua itu adalah proyek office dan warehouse. Ini sebenarnya menarik kalau dibaca narasinya ya. Tadi juga sempat ada yang nanya kenapa narasinya kok agak-agak puitis, kok nggak kelihatan nyambung gitu kan sama proyeknya. Nah sebetulnya ini adalah semacam narasi pengantar gitu. Di situ yang di highlight adalah perihal merespon strategi meruang dalam konteks kenangan, memori, dan ingatan. Kenapa? Karena satu, fungsi bangunannya itu adalah kantor, di mana sebetulnya ownernya itu sudah membeli lahan bangunannya itu beberapa tahun belakang, lalu kemudian lahannya itu difungsikan dahulu untuk kantornya ya dengan membangun bangunan seadanya dengan ilmu tukang gitu. Nah uniknya kantor ini itu pegawainya adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik kantor. Jadi misal Ninis punya saudara gitu, misal saudaranya jadi pegawainya, terus pegawainya punya kenalan, nah kenalannya ini jadi pegawainya. Jadi ya kayak gitu, kurang lebih ada 20 orang yang menghuni kantor tersebut dan semuanya memiliki hubungan kedekatan. Nah makanya yang di highlight adalah memori, ingatan, dan kenangan, karena itu adalah strategi meruang yang terjadi ketika mungkin ya biasanya kan kalau kantor kadang setelah rekrutmen mungkin nggak kenal gitu, tapi ini uniknya adalah mereka mayoritas punya hubungan gitu, saling terkait satu sama lain. Nah itulah yang mau kami coba untuk terjemahkan ke dalam sebuah desain gitu. Nah lalu yang ketiga itu adalah project CSR. Jadi studio kami punya kayak semacam R&D program, kami menamai project. Basisnya sebetulnya masih dalam ranah arsitektur, tapi mungkin risetnya diperdalam dan pendekatannya lebih ke community development, di mana terjadi banyak kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Nah yang ini kami tampilkan karena secara proses ada proses panjang, jadi kayak mungkin menjawab itu azan. Oh kita break sebentar ya azan. Jadi intinya sih ini merupakan sebuah proyek di mana kami mencoba untuk melakukan kolaborasi dengan end user yang merupakan notabene adalah warga di Kamal Muara yang mayoritas itu adalah nelayan. Ya jadi memang disebutnya sebagai kampung nelayan, tapi karena dampak reklamasi di Jakarta Utara ya kalau teman-teman tahu, itu jadinya mungkin mereka memiliki banyak keterbatasan dan banyak dari mereka yang mungkin sudah tidak mampu lagi berprofesi sebagai nelayan gitu. Nah, rumah ini adalah sebagai bentuk pendekatan dari strategi meruang yang mereka lakukan yang merupakan respon dari mungkin kalau misalkan kita mungkin nanti kita lihat di booklet ini ada penjelasan sedikit tentang paradigma di Jakarta. Itu ada kampung kota, di mana kampung kota ini secara perkembangan dia tidak berjalan beriringan ya peningkatannya dengan infrastruktur perkotaan gitu. Nah impactnya adalah warga di Kamal Muara, walaupun letaknya itu di perkotaan, mereka banyak ketertinggalan gitu, entah dari sarana prasarana dan lain-lainnya gitu, ataupun keakses air bersih gitu kan. Bahkan di Jakarta ada warga yang tidak memiliki akses air bersih gitu. Nah ini merupakan bentuk proyek kolaborasi yang dilakukan antara arsitek, lalu kemudian ada juga tim dari bisnis ekonomi, ada juga tim dari psikologi gitu, dimana sebetulnya yang ingin dilakukan adalah menggali kira-kira dalam konteks perumahan nelayan, kira-kira strategi meruang apa yang mereka lakukan sehingga mereka mampu untuk hidup dengan segala macam dinamika yang terjadi di Jakarta gitu. Nah ini adalah bentuk prototyping yang kami coba untuk sajikan gitu, gimana caranya kita mencoba merespon kebutuhan mereka yang memaknai rumah juga sebagai sumber penghasilan gitu. Jadi ya itulah yang mungkin coba diselaraskan
kemudian keterkaitan antara hubungan satu dengan lainnya, pemilik rumah dengan tetangga ya, social engagement dan lainnya gitu. Nah itulah yang coba ditelaah lebih dalam ranah mempelajari strategi meruang yang biasa mereka lakukan. Nah ini adalah terjemahan desainnya yang mungkin nanti bisa diulas lebih lanjut ya dalam talk show berikutnya gitu. Nah, paling itu sih. Jadi ya overall secara garis besar ini adalah 3 tipe project yang secara pendekatan berbeda sih. Makanya saya coba untuk tampilkan dalam konteks pameran From Habit to Harmony ini gitu. Mungkin bisa dilanjutkan dari Saka. Oke, dari Saka dulu. Tes. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Punto dari Saka Studio. Sebenarnya kami adalah konsultan arsitek yang berbasis di Jakarta. Nah, kenapa kita bisa nyasar ke sini di Bandung Design Biennial ini di Rumah Kalua? Nah, itu karena kebetulan kami itu dengan Ninis dari Skalo Studio itu teman seangkatan di arsitektur ITB. Jadi ya kebetulan waktu itu Ninis ngajakin ada syukuran Rumah Kalua gitu ya, sekaligus kantor, kemudian ada pameran juga, dan ternyata ikut bagian dari Bandung Design Biennial gitu. Nah itu menurut kami sangat menarik gitu ya, sebagai teman seperjuangan kita ikutlah mengisi kontributor dari pameran ini. Nah untuk tema Habit to Harmony mungkin saya nggak akan banyak bicara karena tadi Kak Weni sudah menjelaskan sangat detail ya, itu paling ya. Pada intinya sih bagi kami dari Saka Studio ini, habit itu adalah brief utama dari dalam kami merancang sebuah desain, terutama proyek-proyek residensial, rumah tinggal itu. Karena pada dasarnya rumah tinggal itu adalah sifatnya sangat unik, karena sangat tergantung oleh penghuni itu sendiri bagaimana ingin mendapatkan rumah idaman mereka gitu ya. Jadi tadi bilang mendesain rumah itu adalah mempunyai tingkat kesulitan yang gampang-gampang susah gitu tergantung dari klien itu sendiri. Kadang kliennya ada yang gampang gitu ya, dan kita sering kali juga menemukan klien-klien yang banyak mau lah istilahnya, itu tantangannya juga bahkan melebihi sulitnya mendesain rumah sakit sebenarnya gitu. Jadi ya pada intinya Habit to Harmony ini adalah suatu metode yang wajib bagi konsultan arsitektur untuk bisa meraih desain yang ideal gitu ya. Kalau dibilang sempurna sih enggak, tapi ideal ini ya berfungsi terutama untuk penghuni itu sendiri sebagai owner gitu ya. Dan kita juga sebagai arsitek menempatkan diri sebagai partner diskusi gitu ya, bukan terlalu mengarahkan sehingga desain itu harus seperti ini enggak, tapi ya kita akan sangat terbuka dengan klien itu bagaimana kebiasaannya, kemudian ingin apa saja, stylenya seperti apa, itu sangat kita hargai gitu. Makanya bisa dibilang kita dari Saka Studio itu tidak terlalu fokus terlalu saklek terhadap satu desain style gitu, tapi kita terbuka apapun desain stylenya, bahkan yang desain klasik yang zaman dulu, kita kalau memang kan klien itu suka, kita akan terima itu dan bantu bagaimana supaya bisa mewujudkannya gitu. Dan untuk panel-panel ini mungkin nanti bisa dilihat gitu ya di setelah ini, kemudian di besok juga ada talk show sharing session bersama Saka Studio, bisa tanya lebih detail soal proyek-proyek kami di sini. Oke, itu mungkin itu saja dari kami, bisa dilanjut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang udah hadir di sini. Terima kasih juga untuk Kalua Studio dan Rumah Kalua. Dengan event ini, saya alhamdulillah bersyukur bisa mempererat silaturahmi bareng T20 sama Nabil sama Kang Kunto. Jadi mungkin cerita sedikit pas kita di kontak sama Tekninis untuk join dalam exhibition ini gitu. Salah satu yang sangat kita tertarik selain kolaboratornya yang kita tahu karyanya juga outstanding dan pemikirannya keren-keren.
kita juga tertarik dengan temanya from habit to harmony, karena kita melihat masih satu visi dengan kami di LNA. Maaf sebelumnya, saya Lutfan dari LNA Associate, mungkin tadi kelewat. Kami di LNA Associate melihat dalam perencanaan desain, salah satu variabel yang kita pakai untuk pendekatan desain memang kebiasaan tadi. Lebih tepatnya karakter, baik karakter dari user ataupun karakter dari lingkungan, itu mau dari alam, budaya, kemudian sosialnya. Yang termasuk dalam karakter adalah kebiasaan dari user dan lingkungan tadi. Nah, dalam mendesain kami selalu berupaya untuk memberikan desain yang wise. Harmoni di sini kita bisa asumsikan sebagai desain yang lebih bijak. Kenapa? Karena dalam kata harmoni itu berarti seimbang, selaras, dan tidak saling tumpang tindih atau tidak saling meniadakan satu dengan yang lainnya. Jadi kita melihat di setiap desain dari skala mikro bagaimana kita bahasanya tadi meruang, membuat layout, kemudian elemen dekoratif, interior, furniture, taman, dan lain-lain itu dipadu-padankan menjadi satu kesatuan yang tidak saling meniadakan. Dalam skala mikro juga kita melihat lingkungan, bagaimana lingkungan sekitar menjadi konteks dalam desain kita, sehingga desain kita tetap bisa berkarakter tapi juga selaras dengan lingkungannya, sehingga kata harmoni menurut kami seperti itu. Saat dapat tema itu, akhirnya kita coba melihat beberapa proyek kita yang relate dengan tema tersebut. Kita di sini menampilkan 2 proyek, yang keduanya residensial. Kalau tadi kata Kang Kunto betul juga. Sebetulnya semua proyek itu akan punya kompleksitas yang masing-masing ya Kang Kunto ya. Dari proyek yang terkecil, skala terkecil sampai yang besar pun memiliki kompleksitas yang sama. Di residensial kalau tadi mungkin bisa jadi lebih kompleks daripada proyek rumah sakit, malah di residensial bisa jadi kita yang masuk rumah sakit mungkin. Tapi karena sangat sangat personal ya, sangat personal, sehingga kebutuhan atau kebiasaan dari user itu kan tadi harus kita akomodir. Tapi di satu sisi tidak hanya user saja yang harus kita akomodir kebutuhannya, tapi lingkungan juga. Katakanlah kalau di rumah tinggal user zaman sekarang, saya tidak pernah menerima tamu sehingga saya tidak butuh ruang tamu, langsung saja ruang keluarga dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan lingkungan? Pak RT kalau mau ke rumah seperti apa, tetangga kalau mau ke rumah seperti apa, di mana dia akan diterima, di mana dia akan di-treat di rumah kita itu. Nah itu kita harus berikan insight itu kepada pemilik gitu, sehingga kebiasaan yang kita akomodir bukan hanya kebiasaan pemilik rumah, tetapi kebiasaan dari lingkungan sekitar juga. Di proyek ini yang kita masukkan ada 2, salah satunya Eki House, itu private house, dan ada rumah kos di Jalan Gagak. Keduanya sama-sama residensial, tetapi kalau rumah tinggal Eki House itu kan milik pribadi, sehingga end usernya langsung si pemilik rumah. Sedangkan kalau rumah kos kita punya 2 user di situ, si pemilik propertinya dengan penghuni kos, yang kita harus tahu juga kebiasaan yang common di antara penghuni kos itu seperti apa. Nah, yang berusaha kami jawab di desain ini, salah satunya mungkin saya bisa cerita sedikit di rumah kos. Itu kita melihat bagaimana selama ini kosan itu selalu dijadikan properti untuk hanya berorientasi pada keuntungan, dengan menambah jumlah kamar yang banyak, okupasinya dipenuhi tanpa kadang-kadang tanpa memikirkan bagaimana kualitas hidup penghuni kos di dalamnya. Nah, padahal di satu sisi kualitas hidup penghuni kos di dalamnya akan sangat mempengaruhi nilai investasi si properti itu sendiri. Ketika mulut ke mulut penghuni kos itu menceritakan bagaimana dia berpengalaman hidup di dalamnya, itu justru akan meningkatkan value dari rumah kosnya. Nah, di kosan ini kita meresearch dulu bagaimana aktivitas yang biasa dilakukan penghuni kos dari kebiasaan
menerima tamunya mereka seperti apa. Kalau penghuni kos itu pulang ke kosan itu dia melakukan kegiatan apa saja, sehingga di situ kita membuat ruang publik juga, membuat jadi ada 3 ruang publik. Ruang publik pertama untuk tamu yang tidak dekat, kemudian lebih private, kemudian untuk mereka membuat satu acara community mereka sendiri, itu kita coba terjemahkan di rumah kos ini. Kemudian yang kedua, yang Eki House itu rumah private, concernnya lebih ke pada saat itu pandemi, sehingga bagaimana challenge-nya membawa kegiatan yang biasa dilakukan oleh pemilik rumah di luar menjadi ada di dalam rumah, sehingga rumah tadi bisa punya roof dan bisa betul-betul sesuai mengakomodir apa yang dibutuhkan si pemilik rumah gitu. Nah, keinginan tersebut dan kebutuhan tersebut termasuk kebiasaan-kebiasaan si pemilik atau pengguna desain kita itu coba kita elaborasi dan kita takar dengan bijak mana yang perlu, mana yang tidak, sehingga menghasilkan desain yang harmoni tadi. Kira-kira mungkin itu sih. Nanti untuk lebih detailnya seperti tadi kita bisa sharing saat ada sharing bersama di hari Selasa dan Rabu insya Allah. Selanjutnya mungkin dilanjut dengan Mas Nabil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabil dari Perwakilan Arsitektur. Sebelumnya saya ingin berterima kasih juga kepada yang sudah datang hari ini dan Kalua sendiri. Pertama, kenapa DAP tertarik ikut acara ini? Karena seperti yang disampaikan teman-teman tadi, karena konsep ini menarik ya, sangat menarik. Di mana IMA Kalua ini mengajak arsitektur muda untuk menunjukkan karya-karyanya dan kita tuh bisa menunjukkan bahwa karya kita juga bisa bermanfaat gitu. Nah, makna dari From Habit to Harmony itu kan from habit dari kebiasaan yang dimana isunya to harmony berarti untuk solusi atau kesenangan. Jadi kita dari masalah menjawab solusi itu butuh proses yang cukup lama dan nggak ngasal gambar aja itu. Di sini kita nampilkan karya dari setiap studio, karya masing-masing dengan isu yang berbeda mungkin. Nah, untuk DAP sendiri kita menampilkan 3 karya residensial, yang komersil nggak menampilkan. Nah, untuk DAP sendiri sih salah satu yang tiga-tiganya itu punya masalah sendiri tapi masih sesuai dengan konsep From Habit to Harmony. Kebetulan juga kita lagi memfokuskan untuk arsitek yang fokus di lingkungan ya untuk sekarang. Nah, ada 3 karya, saya jelasin secara singkat. Mungkin nanti kan kita juga ada sharing session di hari Rabu dan Kamis jam 3 sore. Yang pertama ada Utama House, yang dimana ini adalah rumah menjawab isu untuk generasi mendatang gitu. Jadi owner ingin memiliki rumah di mana dia pengen investasi berpuluh-puluh tahun di mana anaknya juga bisa tinggal di rumah tersebut. Seperti yang kita tahu ya, tanah di Jakarta dan Bekasi kan harganya selalu naik 5 sampai 12% setiap tahunnya. Banyak orang tua yang sekarang udah care gitu. Jadi rumahnya tuh ingin anaknya juga bisa pakai. Nah, ini juga kebetulan kita dapat satu visi klien yang dimana bisa membantu kita untuk merancang rumah yang cukup sustainable. Dalam arti kan sustainable itu cukup luas ya. Cuman kita lebih ke mengutamakan lingkungan alam sekitar. Nah, kalau dari segi arsitekturnya mungkin kita desain secara cross ventilation dan arsitektur banget lah. Kalau interior lebih ke behavior penggunanya. Nah, kalau dari kita juga kerjasama dengan teknik sipil untuk bagian penghitungan sipilnya agar bangunan ini kalau ada force major tetap kuat gitu. Dan kerjasama juga untuk anak teknik lingkungan pemanfaatan air buatan yang bisa digunakan kembali. Nah, ini juga masih banyak tantangannya di rumah ini. Termasuk juga jadi rumah ini dapat hemat air dan hemat listrik gitu. Nah, proyek selanjutnya adalah NTS yang Soho itu adalah
mudah-mudahan jadi kantor kita ke depannya, di mana ada tanah kecil yang kita ingin membuat kantor dan juga rumah di satu tempat dalam luas 85 meter persegi. Itu juga kita menjawab isu di mana bisa loh tanah kecil itu bisa jadi rumah yang layak huni dan nyaman untuk ditinggali. Nah yang satu lagi adalah Gen House. Gen House itu untuk di Bekasi kalau nggak salah itu rumah di mana ada owner memiliki mimpi yang besar, cuman emang terkendala budget. Jadi kita menerapkan konsep rumah tubuh ya, di mana insya Allah tahun ini dia mulai bangun bagian tengahnya dulu, mungkin tahun kedua ketiga bagian kanannya, baru yang bagian kirinya. Nah itu nanti kita jelaskan di sharing sessionnya untuk DAP sendiri di hari Rabu dan Kamis. Untuk cukup sih dari saya segitu. Ada tambahan lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari bincang tentang pameran From Habit to Harmony dan sekilas tentang proyek-proyek yang kita tampilkan di panel-panel di sini. Nah, untuk lebih detailnya tentang proyek apa aja yang ada di sini, teman-teman di sini juga bisa ikut sharing session sama tiap konsultan di jadwal yang berbeda-beda. Jadwalnya juga bisa ditampilkan ada di layar TV ini dan juga bisa dicek di IG-nya Rumah Kalua dan Bandung Design Biennale 2023. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.